Baik, assalamualaikum sahabat semua. Saya bersama teman-teman sekarang berada di Kalimantan Tengah, tepatnya di rumah Bapak Cilik Riwut, pahlawan nasional yang sangat fenomenal dan terkenal ya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan pada umumnya. Ini adalah rumah beliau. Saya suka membaca karya-karya beliau, buku beliau, dan ada juga satu lagu yang berjudul Mohing Asang. Itu luar biasa lagunya, yang menggambarkan sebuah spirit perjuangan. Nah, coba kita buka ya, kita masuk, mohon maaf, kita masuk apa yang ada di dalam peninggalan rumah beliau, yaitu rumah Bapak Cilik Riwut. Nah, kita ini di sini langsung ya. Di sana ada piagam-piagam, dari beliau, banyak sekali. Nah, ini di sebelah kanan meja yang sederhana ya. Ini ada tanda jasa ya, tanda jasa Bapak Cilik Riwut yang luar biasa. Kalau sahabat-sahabat mau tahu bagaimana Bapak Cilik Riwut berjasa dalam pemerintah Republik Indonesia, bisa dicari di Google ataupun ada karya-karya beliau. Nah, ini dokumentasi waktu ketika beliau dengan Bapak Soekarno. Ini ada keterangannya, Bapak Cilik Riwut bersama Presiden pertama Republik Indonesia, Pak Soekarno ya. Ini memang tokoh karismatik Indonesia dan Kalteng. Nah, kemudian ini ada foto yang menarik juga di sini. Bapak Cilik Riwut di pertapaan Bukit Batu Tangkiling bersama Yebitak Holten Ruji dan menciptakan lagu Manari Manasai. Nah, beliau ini juga seorang budayawan, seniman, sastrawan juga, selain menjadi seorang TNI. Nah, di sini ada keterangan Bapak Cilik Riwut di pertapaan Bukit Batu Tangkilang. Ini kalau dilihat fotonya, beliau ini tidak memakai baju, orangnya sederhana tapi luar biasa ya, karismatik. Kita lihat lagi dokumentasi beliau, Bapak Cilik Riwut bersama Ibu Suparti Cilik Riwut. Nah, ini istri beliau. Oke, ini dokumentasi yang lain juga. Kemudian ini Bapak Cilik Riwut bersama putra putri, orang yang karismatik dan luar biasa ya. Sebetulnya saya mau jumpa nih sama anak-anak beliau, bahkan mungkin cucu beliau yang ada yang menjadi penulis juga. Ini waktu Bapak Cilik menikah di Yogyakarta tahun 1948 atau 48 ya, beliau menikahnya. Kelihatannya memakai adat Jawa ya. Nah, yang ini pakaian dinas beliau waktu selama masih hidup ya. Luar biasa ini. Ini tidak bisa kita buka ya, tapi kita cukup melihat ini udah bisa merasakan bagaimana aura perjuangan beliau saat itu. Perlu diketahui bahwa Bapak Cilik Riwut ini dulu, beliau ini adalah orang pertama kali dari suku Dayak yang berbaiat atau bersumpah kepada NKRI di Yogyakarta kepada Bapak Presiden Soekarno pada saat itu. Dan beliau ini adalah orang yang mempersatukan ya, Nah, ini dia wajah beliau yang jelas ya. Beliau ini adalah orang yang mempersatukan suku Dayak yang ada di Kalimantan pada saat itu, sehingga kemudian Kalimantan, kemudian khususnya suku-suku Dayak ini tidak diragukan lagi, mereka memiliki jiwa nasionalisme dan bersumpah setia kepada NKRI. Nah, ini dokumentasi ya. Dokumentasi keluarga beliau. Ini juga. Nah, ini dokumentasi dari keluarga beliau ya. Nah, Kapten Herman Hidayat, ini anak beliau ya. Keranda Nila Riwut. Ini anak-anak beliau luar biasa ya, sampai cucunya.
cucu dan anak beliau ternyata tentunya juga berbangga ya memiliki orang tua yang menjadi tokoh yang luar biasa. Nah, ini di depan nih ada restonya, saya tempat makan. Jadi makan di sini menunya adalah menu-menu tradisional. Teh daun serai bang. Oh iya. Mau coba? Boleh. Teh apa aja selain teh daun serai? Itu aja sih, yang lainnya habis. Yang baram, yang memang minuman sini itu baram, baram madu. Kalau teh biasa teh apa dek? Es teh. Es teh biasa. Ya. Nanti kalau ini kita pesan lagi. Nah, ini foto beliau yang sangat familiar ya. Kalau di Google, di YouTube pasti ini nih yang kalau kita cari namanya Cilik Ribut kayak gitu. Nah, ini ada ornamen-ornamen Dayak juga. Karena beliau ini sangat cinta sekali dengan kebudayaan Dayak ya. Kemudian yang di atas itu pohon kaharingan ya. Batang garing. Batang garing itu apa ya maksudnya? Tapi jelas itu simbol pohon kaharingan itu. Oke, kemudian ini ada dokumentasi yang lain juga. Nah, ini waktu apa ini momennya? Musbida di Jakarta bersama Bapak Soekarno. Terus ini beliau waktu bersama Bapak Ali Sadikin ya. Nah, ini beliau. Nah, ini fotonya juga familiar ya. Terus kemudian yang ini juga prosesi potong pantan ya. Wah, ini sebuah adat kehormatan ketika ada tamu. Ini namanya potong pantan. Ada Dayak ya. Ini apa ini? Oh, jadi berada di sungai Ruangan bersama Wali Kota Kota Madia Bapak Bater Kornat. Ini foto-foto yang lain juga banyak ya, kita bisa melakukan mengenang kembali pahlawan nasional. Salah satunya beliau ini pakainya juga saat bergerilya. Nah, ini kan pernah beliau ini menjadi pasukan perang ya, sehingga ada satu lagu yang sangat fenomenal yaitu Mohing Asang ya. Nah, ini pakaian yang digunakan saat bergerilya perang. Nah, kayak gini ya, luar biasa. Pakaian dinas gubernur, ya Allah, sederhananya beliau kayak gini ya. Jadi kalau kita masuk ke rumah ini, kita bisa membayangkan dulu rumah beliau sederhana seperti ini, sahabat semua. Sekarang ya udah dibaguskan lah, tapi ya masih sederhana lah, kelihatannya asli. Kayak gini. Ini pakaian dinas beliau. Nah, ini ada dokumentasi yang lain juga. Betul. Ya, itu tahun berapa itu? Dari tahun. Ini tahun yang puluhan nih. Betul. Ini kan tempat kita makan buat jembatan ini kan? Iya. Ini beliau fotonya. Jadi walaupun beliau sudah meninggal, sudah wafat, tapi sejatinya masih hidup karena spirit dan karya-karya beliau masih dikenang dan sering dibaca oleh ramai orang ya. Ini apa ini? Situasi tanah untuk monumen Denas ya. Zaman dulu bacanya Denas ya. Surat keterangan persaksian. Apa ini? Wah, ini manuskrip lama sekali, luar biasa. Kunjungan Rusan Abdul Ghani di Kuala Kapuas. Oh, ini foto lama juga. Nah, mungkin demikian sahabat kita di rumah pahlawan nasional Bapak Cilik Riwut almarhum ya. Mudah-mudahan jasa-jasa beliau yang membuat
Kalimantan saat ini, khususnya Kalimantan Tengah, menjadi seperti ini, bisa kita kenang terus sepanjang masa. Nah ini mungkin ini ya sahabat, ini kan ada cerita dulu beliau itu keluar masuk hutan, nah, mempersatukan suku-suku Dayak. Nah ini mungkin salah satu dokumentasi beliau lah pada saat itu. Nah mungkin demikian sahabat semuanya, mudah-mudahan perjuangan beliau dapat kita teladani, dapat menjadi sebuah pembelajaran lah buat kita, bagaimana kita tetap setia terhadap bangsa dan negara kita dan mencintai budaya. Nah ini yang paling penting sahabat semua. Demikian, terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.